Halo semuanya, selamat datang di Suara Vokip. Suara formasi Kip. Yuhu. Jadi Suara Vokip ini merupakan podcast yang dibuat oleh Formasi Kip yang membahas seputar Formasi Kip dan juga prestasi-prestasi dari mahasiswa kebidik-misian yang ada di UPN Veteran Jakarta ini. Oh iya, sebelumnya perkenalkan, nama gue Haris dari Fakultas Teknik 2019, jurusan Teknik Industri. Kali ini gue nggak sendirian nih. Gue bersama temen gue, yaitu halo. Halo semua, kenalin nih gue Astin dari program studi S1 Ilmu Politik angkatan 2019 sama kayak Haris juga. Halo semua, salam kenal Ding. Halo Astin, apa kabar Tin? Alhamdulillah baik. Haris gimana nih? Alhamdulillah, baik. Kabar baik buat kita semua. Oh iya, ngomong-ngomong, malam ini kita bakal ada apa nih Tin kira-kira Tin? Kalau misalnya malam ini tuh kita tuh bakal ngebahas sesuatu yang menarik ya terkait dengan UKM yang dikenal juga oleh masyarakat UPN, yaitu bernama Formasi, yaitu Forum Mahasiswa Bidik Misi nih. Formasi. Oh, formasi KIP atau formasi nih Tin? Jangan salah. Oh iya kan sudah berubah ya. Iya, mungkin nanti lebih jelasnya kita tanya langsung kali ya sama narasumber kita nih. Kebetulan kita kedatangan 2 narasumber nih. Iya nih, bahkan ya dua narasumber ini merupakan narasumber yang sangat menarik. Wah, siapa ya kira-kira ya? Kalau gitu langsung aja kali ya Tin. Kita panggil kedua narasumbernya. Oke, ayo kakak-kakak mana nih? Halo semuanya, kakak-kakak. Halo. Ya mungkin buat kakak-kakak boleh nih diperkenalkan secara mendetail. Dari siapa dulu nih? Dari Boleh kamu aja, Mas. Kamu aja, Mas. Oke. Oke, dari gua dulu ya, perkenalkan diri. Oke, selamat malam teman-teman semua. Kenalin, gua Aditya Nur Ahya. Di sini gua dari S1 Sistem Informasi 2019. Gua di sini sebagai ketua umum dari Formasi KIP UPN Veteran Jakarta. Dan gue nggak sendiri. Ada teman. Salam kenal Mas Adit. Ya, salam kenal Mas Haris, Basti. Salam kenal juga. Dan gue juga nggak sendiri nih. Gue juga ditemenin sama wakil gue. Silakan wakil gue perkenalkan diri. Halo. Kenalin, nama gue Riko Fajarovianti. Gue temannya Astin nih dari Prodi S1 Ilmu Politik. Terus gue di Formasi KIP ini menjadi partnernya Adit sebagai wakilnya dia. Salam kenal semua. Halo, salam kenal Mbak Erika. BTW, partner apa nih Mbak? Partner dalam kehidupan apa dalam... Aduh, jangan. Partner organisasi lah. Organisasi. Kayaknya kita ini ya, apa ya Sila ya? Udah lama gitu nggak ketemu-temu secara langsung karena kita kan daring melulu nih. Mungkin buat Mas Adit sama Mbak Erika kali ya Tin, kesibukannya nih. Lagi ngapain sih kira-kira? Iya. Ya nih boleh cerita-ceritain ke rekan-rekan Suara Vokip. Boleh. Ya, kalau akhir-akhir ini kesibukannya selain kuliah ya organisasi. Cukup itu aja sih ya, ngurusin formasi KIP, terus ada juga di organisasi lain. Juga yang pasti nih namanya anak mahasiswa. Pastinya sibuk sama tugas-tugas dong. Wah, sama juga nih. Nah, kalau Mbak Erika sendiri gimana Mbak? Apa sibuk masak-masak? Apa gimana gitu? Oh iya, gimana nih? Kalau gue sih ada tambahan ya dari selain Adit ngomong juga hampir sama sih. Cuma lagi iseng-iseng majuin lagi bisnis kecil-kecilan gue. Terus sama ngurusin kalian, sama kuliah sih udah doang. Sih, kalau boleh tahu bisa apa tuh Mbak Erika tuh? Bisnis cemilan-cemilan gitu. Wah Tin, boleh nih Tin. Kita dapat cemilan kali ya nanti ya. Bisa kan nih buat isian di meja buat lebaran. Asik, bener banget. Boleh banget itu. Gampang ya kan? Namanya kalau boleh tahu Mbak? Apaan tuh? Nama bisnisnya Mbak. Follow ya IG-nya cemil-cemil yuk. Waduh, promosi nih. Boleh. Gak apa-apa, bisa diatur.
Nah, Kalau tadi tadi tahu ya, udah tahu semua. Gimana sih kesibukan dari ketua dan juga wakil ketua formasi KIP? Di situ tuh kira-kira ya tugas-tugas kalian tuh seperti gimana sih? Tugas-tugas ya bisa jadi tugas sebagai mahasiswa dan juga tugas sebagai ketua dan wakil ketua tuh gimana sih? Boleh dong ceritain? Kalau cerita-cerita tentang tugas kita tuh selain dari mahasiswa ya, kita ini kan sebagai mahasiswa penerima bidik misi di UPN Veteran Jakarta, kita tuh ngabdi, istilahnya ngabdi. Nah, ngabdinya kita itu adalah gabung ke kepengurusan formasi KIP nih, teman-teman. Gua di formasi KIP sendiri kan jadi ketua ya, artinya semua beban tugas, beban pengawasan mengenai formasi KIP dan anak-anak bidik misi maupun KIP kuliah itu menjadi tanggung jawab gua gitu. Artinya formasi KIP sendiri yang gue pimpin sekarang itu bisa jadi wadah buat anak bidik misi sama KIP kuliah itu buat berkeluh kesah, nyampein aspirasinya, terus juga nyampein keluhan-keluhannya baik itu terkait beasiswanya atau akademiknya kayak gitu. oke. Itu sih. Nah, tadi kan kita semua udah denger nih kalau Mas Adit udah menceritakan nih keluh kesahnya dan juga tugas-tugasnya nih selama ada di formasi KIP. Nah, gue pengen tahu sih sebenarnya tuh formasi KIP itu apa sih? Itu merupakan sebuah wadah kah, suatu UKM kah, atau organisasi apa gitu? Mungkin bisa tolong dijelasin buat teman-teman juga sekalian biar tahu gitu. Boleh tolong Mbak Erika mungkin kali ya? Itu gue bantu jawab ya. Kalau menurut gue sendiri tuh formasi KIP itu udah sesuai sama singkatannya, yaitu Forum Mahasiswa Bidik Misi dan KIP Kuliah. Berarti ini sebuah wadah atau forum bahkan organisasi yang dibentuk oleh sekumpulan penerima penerima beasiswa bidik misi dan KIP kuliah gitu. Nah, jadi tuh kita tuh bertujuan atau ingin menjadikan formasi KIP ini sebuah rumah gitu. Kayak semua mahasiswa penerima bidik misi dan KIP kuliah ini bisa bermain di mana aja, dia mengembangkan bakat dan minatnya gitu, tapi dia harus balik lagi ke kita gitu, karena kita tuh juga bersifat kekeluargaan kayak gitu. Terus kita juga selalu menampung aspirasi mereka seperti yang tadi Adit bilang. Terus kita juga mewadahi mereka untuk mengembangkan minat dan bakat mereka. Pembahasan terkait UKM formasi KIP ini. Oh iya, tadi kan dijelasin ya sama sama Mbak Erika. Iya. Kalau Apa tuh Tin? Oh iya, kalau misalnya di formasi KIP juga ada yang namanya pemberdayaan mahasiswa gitu. Nah, kira-kira tuh untuk kayak memberdayain sebuah mahasiswa bidik misi, apakah dibutuhin divisi-divisi ya, Kak? Boleh nih. Siapa nih yang jawab? Mas Adit atau Mbak Erika? Ya Kita mungkin boleh kali Mas Adit kali ya. Kita biar tektokan aja gitu ya gak sih? Oke, Yo, siap Mas. Oke, mantap. Kalau menjawab dari pertanyaan yang Mbak Astin tadi ya, kita nih ngejalin organisasi kan pasti punya yang namanya bagian-bagian tertentu. Dan juga kan karena tujuan dari kita itu kan salah satu yang tadi Mbak Astin sebutin, kita itu memberdayakan mahasiswa penerima bidik misi dan KIP kuliah. Nah, di formasi KIP sendiri, gua dan Mbak Erika itu dibantu sama teman-teman pengurus yang lain nih. Ada dibagi jadi 5 divisi. Wah, kalau boleh tahu Nah, ada divisi apa aja tuh Mas Adit? Nah, ini gue kasih tahu nih untuk edukasi kalian para pendengar. Sik, mantap. Di formasi KIP itu ada yang pertama ada divisi PMB. Nah, itu PMB itu pemberdayaan mahasiswa bidik misi dan KIP kuliah, PMBK singkatnya. Nah, di situ mereka tugasnya ya seperti yang singkatannya itu mereka memberdayakan mahasiswa bidik misi dan KIP kuliah melalui program kerja yang sama-sama para pengurus ini kita bergerak, kita susun bareng-bareng acaranya, kita laksanain. Gunanya apa? Yang seperti tadi udah Mbak Astin, Mbak Erika bilang, yaitu buat memberdayakan mahasiswa bidik misi dan KIP kuliah. Itu divisi yang pertama tuh. Masih ada tiga lagi divisi. Kira-kira apa dan dan satu itu? 4 dong, Mas. Kamu tadi bilang 5, Mas. Kalau satu udah disebutin, berarti 4 dong. Oh iya betul. Nah, yang satu lagi nih
selanjutnya yang kedua ada namanya Adkesma. Adkesma ya. Nah, Adkesma itu Adkesma kepanjangannya Advokasi dan Kesejahteraan Mahasiswa. Waduh. Nah, gunanya Keren tujuan banget dari ya bahasanya. Iya bener banget. betul. Sesuai namanya nih, Adkesma Advokasi dan Kesejahteraan Mahasiswa. Nah, Adkesma ini bertujuan buat nampung aspirasi teman-teman mahasiswa bidik misi dan KIP kuliah. Nantinya dari divisi Adkesma ini juga bisa diteruskan nih ke pengelola kebidik misian dan KIP kuliah di UPN Veteran Jakarta. Nah, makanya tujuan teman-teman divisi Adkesma itu salah satunya kayak gitu. Terus ada nih yang ketiga, divisi Ekotif. Nah, Oke, Ekotif kotif. itu kepanjangannya Ekonomi nih. kreatif. Iya, betul, ekonomi kreatif. Kita tahu sendiri kan ya, kita ini di era revolusi industri 4.0 lah. Kita dituntut untuk lebih kreatif, lebih harus bisa berevolusi. Kita harus bisa berinovasi lebih jauh lagi ke depannya ya kan, untuk bisa bersaing. Nah, makanya kita ada namanya divisi Ekotif. Nah, salah satu tujuan dari divisi Ekotif ini, kita juga harus bisa bentuk wirausaha, atau istilahnya kita ini kita bisa berusaha. Maksudnya berusaha dalam artian kita bisa berbisnis dan lain sebagainya. Dan melalui divisi ini sebagai sarana atau mungkin yang handle lah untuk bagian ekonomi dari formasi KIP itu sendiri kayak gitu. Jadi mungkin ini kali ya Mas Adit, buat yang Ekotif ini tuh jadi dia kayak taruhlah gitu kayak pencari duit kali ya, lebih sederhananya gitu bahasanya. Bagian finansial. Ya, Iya benar, finansial. Finansialnya itu. Jadi, Makasih loh Mbak Astin. Untuk kita sebagai pendukung keberlangsungan formasi KIP itu salah satu. Bener banget. Benar-benar. Bukan terbatas dalam internal juga, tapi Ekotif ini juga bisa mewadahi teman-teman mahasiswa bidik misi dan KIP kuliah yang mungkin punya usaha atau bisnis yang kecil-kecilan lah. Itu nanti bisa kita bantu melalui divisi kita ini kayak gitu. Oh jadi menarik nih. Kalau misalkan tadi Mas Adit ngomong membantu yang mempunyai usaha nih dari mahasiswa bidik misi KIP. Tadi kan Mbak Erika bilang, ya kan Mbak Astin ya. Tadi kan kalau nggak salah nih Mbak Erika bilang dia punya usaha kecil-kecilan tuh. Nah, mungkin dari teman-teman Ekotif gimana tuh terhadap usahanya Mbak Erika nih? Mungkin bisa tolong dijelaskan gitu. Nah, kalau dari divisi Ekotif sendiri nih, kalau lihat dari salah satu pengurus formasi KIP itu wakil kita sendiri kan Mbak Erika. Tadi dia udah ngasih tahu dan cerita sharing kalau dia juga punya usaha kecil-kecilan gitu kan. Nah, contohnya kayak gitu tuh, yang kayak gitu bisa nih melalui divisi Ekotif kita bantu buat memperbesar usahanya, atau istilahnya kita bantu buat marketing atau yang sebagainya, yang apapun yang kita bisa bantukan untuk kesuksesan usahanya itu kayak gitu. Wow, kalau misalnya di pemerintah ya bahasanya tuh kayak pemberdayaan UMKM gitu ya Kak? Ya Wih, Mas? Ya, bisa jadi tinggi kayak gitu. banget bahasamu. Nah, kalau kita kan di kalangan mahasiswa bidik misi dan KIP kuliah, jadi lebih friendly lah bahasanya. Oke, Oke. menarik banget ya Mas Ari. Iya betul banget nih Mbak Astin. Itu baru berapa tuh berarti? Baru ada 3 ya? Ya 3. Coba tadi yang pertama kan ada PMBK. PMBK ya. PMBK yang kedua itu tadi ada Adkesma. Yang ketiga Ekotif ya. Nah, Yang apalagi keempat tuh 2 lagi tuh. Yang keempat itu ada namanya Medco, Media Informasi. Nah, ini bagi teman-teman pendengar nih yang sering hilir mudik ke Instagramnya Formasi KIP. Nah, itu orang-orang di belakang informasi-informasi yang kalian terima melalui Instagram, Line, dan media sosial yang lainnya. Nah, itu orang-orang yang ada di belakang itu semua adalah orang-orang yang ada di semua ini hilir mudik di Instagram kita, selalu nge-stalking IG Instagram kita, itu pasti tahulah bagaimana keciamikan desain-desain Ada di feed Instagram gitu terkait kayak uang bidik misi cair ya gitu ya Mas. Iya. Kok kamu ngingetnya yang uang bidik misi doang sih?
Kan ada informasi yang lainnya Mbak Astin. Ih, Iya, gimana nih? Ada ditunggu-tunggu sih informasi-informasi. sama mahasiswa bidik misi yang lain. Yang jelas media informasi juga bertugas buat ngasih edukasi nih ke teman-teman mengenai informasi KIP dan juga edukasi-edukasi lain yang bersifat edukatif lah istilahnya. Ih, Makanya keren. para pendengar nih pantengin aja terus Instagram informasi KIP nih Wah, buat boleh juga dapetin wawasan-wawasan lebih gitu. Apalagi kalau setiap lagi celebration day itu pasti ada fakta uniknya di Oke. dalamnya. Ih, keren kan? Lanjut Oke. ya Mas, masih ada satu divisi lagi nih. Iya, boleh satu lagi nih, Oke, kurang lanjut, satu. lanjut, lanjut. Kurang satu nih para pendengar, itu ada yang terakhir Humas dan KIF. Yang pertama itu sebetulnya Humas untuk hubungan masyarakat kita itu terbagi jadi dua, ada yang namanya Humas internal dan yang satu lagi Humas eksternal. Fungsi dan tugas mereka untuk Humas internal yang jelas selain internal para pengurus juga mengurusi hubungan antara UKM dari formasi KIP ke UPN ke UKM yang ada di UPN yang lain kayak gitu. Contohnya misalnya kayak kita Kayak seperti delegasi ya Kak? delegasi di UKM yang lain, misalkan UKM catur ngundang kita, itu nanti yang akan terima suratnya Humas berarti ya? ya Humas internal, betul. Terus ada satu lagi Humas Sebagai eksternal. pantara ya? Iya, ada satu lagi Humas eksternal nih. Humas eksternal ini tugasnya buat ngehubungin kita dengan forum mahasiswa bidik misi dan KIP kuliah yang ada di universitas lain. Jadi teman-teman dengar, kita bukan cuma satu-satunya forum mahasiswa penerima beasiswa bidik misi dan KIP kuliah, tapi semua forum ada di semua universitas di Indonesia. Kayak gitu teman-teman. Berarti kita semua tuh saling terkoneksi kalau nggak salah berarti ya. Dengan adanya humas ini kita dibantu gitu ya, humas eksternal. Sorry. Iya. Banget, apalagi buat informasi-informasi lomba ya. Nah, Betul bener tuh. Nah, oke, gue jelasin yang lanjutnya nih. Ada namanya KIF. Apa sih itu KIF? If. Nah, KIF itu kependekan dari Koordinator Integritas Fakultas. Nah, teman-teman, kalau formasi KIF ini kan skalanya universitas ya. Kita mengurusi satu universitas. Dan sedangkan di UPN itu ada 7 fakultas nih. Nah, buat ngebantu kita ngejangkau sampai tingkat fakultas, makanya kita bentuk divisi yang ada namanya KIF atau Koordinator Integritas Fakultas. Tugasnya mereka adalah wakil kita di setiap fakultas. Jadi teman-teman yang punya keluh kesah atau punya apapun yang mau disampaikan ke formasi bisa itu bisa melalui orang-orang dari KIF ya, Dit ya. Betul banget Mas gitu. Jadi Oke. istilahnya KIF ini garda terdepan kita di fakultas. Saling nyambung gitu ya lah. dari KIF langsung ke Adkesma gitu buat masalah-masalah keluh kesah. Betul Ah, banget. iya, Ternyata benar tahu banget. semua ya divisi-divisi apa aja sih yang ada di formasi KIF. Oh Iya, tadi apa aja tuh Mbak Astin kalau boleh tahu? Kita Oh, iya. sekalian review ulang kali ya. Yang Boleh, pertama boleh. Mbak Astin. Yang pertama itu ada PS. Oke. Yang kedua Mbak Astin. Yang kedua tadi dijelasin juga nih terkait dengan Adkesma. Terus juga ada pembahasan Yang terkait ketiga. dengan ekotif. Iya, ekotif. Terus Yang juga keempat. yang keempat tadi itu ada pembahasan terkait dengan Medpo atau media informasi. Yang Terus yang kelima terakhir tadi boleh Mas Haris Ada- dijawab. ada humas dan juga KIF. Wow, baik banget ya rekan-rekan Asli, dari banyak Suara parah. Vokip. Ada nih sebuah pepatah yang disebut dengan kalau tak kenal maka tak sayang. Nah, Cakep. kenal doang sama formasi KIP, masa nggak tahu sih asal usul dari formasi KIP itu? Oh ya nih, Nah, bener banget tuh Mbak Astin. Mungkin kita akan berbincang-bincang nih, mengobrol lebih dalam lagi kali ya sama narasumber-narasumber kita. iya. Jadi tuh rekan-rekan Suara Vokip ini bisa tahu nih gimana sih asal usul dari UKM formasi KIP. Mungkin bisa dijelaskan oleh Mbak Erika kali ya. Oh, boleh dong. Boleh. Oke. Oke ya, gue jawab. Jadi formasi KIP ini awal mulanya itu didirikan pada tanggal 25 Oktober 2016. Nah, asal mulanya itu bukan tiba-tiba langsung nama formasi KIP ya, karena waktu didirikan itu namanya hanya formasi.
atau kepanjangannya Forum Mahasiswa Bidik Misi, karena pada saat itu belum adanya transformasi dari penamaan bidik misi ke KIP kuliah gitu. Nah, transformasi ini baru dilakukannya itu pada tahun lalu, tepatnya 2020. Dari UPN itu belum menurunkan SK untuk kita. Nah, diturunkannya SK itu pada tanggal 17 Mei 2017. Nah, baru tuh UPN mengakui kalau formasi KIP bagian dari mereka. Nah, awal mulanya itu, kita itu kan baru ya, berarti baru berapa nih? Nah, pertama kali kepemimpinan itu dipegang oleh Kak Galung Triko dari ilmu komunikasi 2015. Nah, dilanjut ke periode selanjutnya itu ada Kak Eli Rosidah dari ilmu gizi 2016. Nah, selanjutnya lagi di periode ketiga itu ada Kak Rizky Juli Rahmadi dari teknik mesin 2017. Nah, udah ketiga nih. Nah, kita tuh baru, yang keempat ini ada ke periode kita, yaitu Aditya Nur Ahya dan gue sendiri dari angkatan 2019 kayak gitu. Jadi kita baru empat apa ya bahasanya, 4 turunan ya kali. 4 generasi kali ya. 4 generasi. Masih muda banget kan. Tuh. BTW tadi nggak salah denger itu ya. Kita 2019 berarti ya pertama kali yang diketuain sama angkatan 2019 berarti ya kalau formasi ini. Iya, baru banget. Wah, keren sih, keren. Dan yang menjawab itu Mas Adit ya. Wah, keren banget sih. Dan kita sekarang nih lagi ngomong sama mereka berdua, ya gak sih, Tin? Iya dong. Waduh, keren. Nah, tadi kan Mbak Erika udah ngejelasin nih kalau misalkan tuh formasi ini tuh baru berdiri nih, teman-teman semuanya. Mungkin gue pengen tahu aja sih dari kalian berdua kali ya. Kendala-kendala apa nih? Mungkin untuk pengurusan sekarang aja yang dialami oleh kepengurusan di tahun ini nih terkait perihal PJJ ini. Otomatis semua itu bakal terhambat gak sih kalau misalnya kita pengen proker? Iya gak sih, Mbak Astin? Iya kan. Banget. Tapi mungkin boleh nih. Ya, udah ada kenapa Mbak Astin? Nah, tapi alhamdulillah juga udah ada teknologi. Iya benar. Jadi seenggaknya kita dibantu lah ya untuk menghadapi situasi seperti ini. Bener banget. Mungkin ini kali ya, gue minta penjelasan kali dari kalian berdua nih terkait kendala-kendala yang dialami oleh kepengurusan di tahun ini. Monggo, boleh diceritakan mungkin. Oke, gue izin jawab ya. Ya, silakan para Mas Adit. pendengar semuanya, ya pastinya ketika kita secara mendadak ya bertransformasi dari yang tadinya serba offline bisa ke kampus, bisa tatap muka langsung. Terus karena pandemi kayak gini kan kita jadi terbatas ya. Iya, bener banget. Kita kuliah aja online ya kan, PJJ. Artinya kita juga nggak bisa tatap muka langsung nih. Makanya dari situ pastinya setiap organisasi itu punya kendala masing-masing. Nah, bagi kita formasi KIP sendiri, kendala itu sebetulnya salah satu yang kalau bisa dibilang menghambat, enggak ya. Karena kita juga punya teknologi, kita bisa berkembang. Cuman yang bisa gue jelasin di sini, kendala itu bisa kita jadikan acuan kita buat berkembang nih, buat kita berubah ke depannya. Nah, setuju. Teman-teman, kendala kita kan saat ini kita nggak bisa tatap muka langsung kan. Untuk itu kita gunain nih teknologi kita buat berkembang lagi. Kita bisa gunain Zoom, kita bisa gunain Google Meet buat acara-acara kita. Tapi yang jelas dengan penggunaan teknologi kayak gitu, pastinya kendala juga tetap ada ya yang berdampak negatif gitu ya. Nah, ini yang mau sedikit gue jelasin. Yang pertama mungkin kita nggak tatap muka, berarti kan kita nggak bisa bersosialisasi. Terus juga kita nggak bisa ngadain program kerja secara langsung atau tatap muka. Nah, di situ yang bisa gue jelasin, kita kurang dapat feel yang berbeda gitu. Feel yang berbeda kalau kita itu tatap muka langsung. Nah, jadi kendala kita tuh saat ini seperti itu teman-teman semua. Kita online semua,
dan di situ kita kurang bersosialisasi. Jadi untuk keberlangsungan acara dan lain sebagainya itu masih dirasa kurang. Alasannya kenapa? Karena kita kurang siap untuk menerima perubahan itu semua. Walaupun perubahan ini juga bisa membuat kita jadi lebih baik, tapi sekali lagi mungkin karena perubahan yang terlalu mendadak, sebagian orang bisa menerima, sebagian orang juga susah buat menerima. Gitu sih kalau gue. Bener banget nih. Pengalaman gue juga bener-bener kayak pertama kali ada teknologi buat tatap muka secara online ini bener-bener kayak ada pro dan kontranya sih. Kontranya mungkin di daerah gue emang untuk sinyal rada sulit gitu. Jadinya ya dengan adanya teknologi ini memang bener tadi kata Mas Adit ada pro dan juga kontranya. Iya nggak Mas Aris? Bener banget tuh, gue setuju sih apa yang dibilangin oleh Mas Adit tadi nih. Selain kita apa istilahnya dengan teknologi ini sebenarnya kita tuh nggak dibuat apa ya istilahnya, bukan sebuah kendala sih harusnya. Kita bisa jadi acuan buat kita tuh berkembang. Akan tetapi Bener banget. dengan persiapan yang terlalu mendadak gini, ya kita manusiawi aja kan, kaget gitu ya kan. Jadi kayak belum terlalu mempersiapkannya. Gue dulu ini ya, kalau misalkan kuliah kan gue ini ya PP ya, pulang pergi. Tapi dengan online ini sebenarnya asik sih gue. Karena apa? Lebih menghemat ya. Jam tidur gue bisa nambah gitu. Jadi bisa apa ya, dari bangun tidur bisa langsung kelas tanpa harus naik kereta dulu, tanpa harus nyiapin yang lain dulu. Jadi buat online ini sih ngebantu banget sih sebenarnya. Kalau buat kuliah tuh asik sih. Cuman balik lagi ke kitanya, enjoy apa enggak kita ngadapinnya kayak gitu. Kalau Mbak Erika sendiri gimana? Kalau Mbak Erika sendiri nih? Kalau dari gue sendiri sih pastinya juga setuju ya sama apa yang kalian omongin gitu. Cuma kalau dari kendalanya itu sendiri yang tadi Adit bilang sosialisasinya kurang, terus kayak feel-nya kurang dapet gitu. Terus tambahan juga komunikasinya itu kurang gitu. Kayak misalkan kita aja yang offline aja masih banyak partisipasi yang tidak ikut serta semuanya gitu. Nah ini apalagi dihadapi dengan tantangan seperti ini, keadaan seperti ini yang membuat lebih minim banget partisipasinya gitu, komunikasinya juga. Terus kayak tadi Mbak Astin juga bilang kan, kayak daerahnya kendala sinyal, dan itu salah satu sebab kenapa kurang partisipasi, karena pasti mereka juga bilang hal yang sama kayak gitu, gak ada sinyal. Misalkan kayak kita udah ngasih tahu ada broker ini, terus mereka juga slow respon atau gimana gitu, itu menjadi kendala kita sendiri sih untuk ngajak mahasiswa bidik misinya yang lain. Banget tuh yang dibilang sama Mbak Erika tadi. Apa ya istilahnya, kalau misalkan setidaknya nih kalau misalkan kita offline tuh gampang gitu untuk ngajak temennya. Kalau misalkan buat ngadain suatu proker, ikut yuk gampang koordinasinya. Cuman kalau misalkan online ya beginilah, itu menjadi salah satu tantangan kali ya, challenge nih buat kita, terutama buat formasi KIP sendiri nih ya, namanya juga udah keadaan pandemi kayak gini, harus memaksakan kita melakukan sesuatu nih. Bener banget Bastin. Benar, usut ada nih salah satu topik pembicaraan yang menjadi hal-hal penting nih bagi anak bidik misi, ya nggak Mas? Apa tuh Mbak Sin kalau boleh tahu nih? Kayak sih gue tahu sih. Apalagi nih yang paling dinantikan oleh anak-anak bidik misi setiap awal-awal semester, yaitu terkait dengan duitnya ya. Iya bener banget, terkait dengan pencairan dana. Aduh bener banget. Sering kali nih ditanyain ke anak-anak dari formasi, sebenarnya tuh ya gimana sih Mas dan Mbak ini menjelaskan gimana sih skema pencairannya itu? Boleh nih dijelasin nih biar teman-teman rekan-rekan suara Fokip juga bisa tahu nih. Oke, gue izin jawab ya. Nah ini pasti ya boleh Mas Adit. Keresahan teman-teman pendengar semua yang kadang setiap awal semester tuh bertanya-tanya, kapan sih duit biaya hidup itu cair? Nah jadi teman-teman kalau gue boleh jelasin nih, mengenai pencairan dana biaya hidup itu ada mekanisme-mekanisme yang kita harus lewatin
dari mulai universitas sampai ke di pengelola di kementeriannya itu. Jadi gini teman-teman, di setiap awal semester pastinya teman-teman ini akan disuruh yang namanya buat surat pernyataan untuk melanjutkan perkuliahan nih, atau nantinya teman-teman mengisi surat pernyataan untuk teman-teman itu dipastikan mengisi KRS di semester berikutnya. Contoh nih, misalkan yang di semester genap tahun 2021 ini, teman-teman di awal semester di bulan Februari awal atau di Januari akhir, teman-teman disuruh isi surat pernyataan di atas materai ya. Nah, jadi mulai dari situ skema pencairan tuh dimulai. Artinya kalau teman-teman udah ngisi surat pernyataan itu, teman-teman otomatis akan terlist atau terdaftar di surat ketetapan atau SK yang nantinya dari pihak kampus, pihak kebidikmisian kampus itu mengirim ke kementerian atau pengelola pembiayaan gitu. Ada namanya kalau yang untuk tahun ini Puslapdik ya teman-teman, Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan. Nah itu dari SK yang dikirim itu nanti akan dikirim ke pusat. Nah di pusat itu untuk prosesnya sendiri kurang lebih 2 minggu sampai 4 minggu teman-teman semua. Tapi kembali lagi di sini pihak universitas khususnya UPN Veteran Jakarta ini akan cepat untuk mengirimkan surat SK-nya itu atau enggak. Nah jadi tergantung lagi pada kecepatan kita menyelesaikan administrasi di kampus Berarti kita ini. lumayan lama Kayak juga ya Dit ya? gitu. 4 sampai berapa minggu tuh tadi? Iya, tapi sebetulnya proses itu nggak akan sebegitu lamanya kalau misalkan dari administrasi kita sendiri nih teman-teman, dari mulai kita nih individu masing-masing penerima beasiswa bidik misi dan kit kuliahnya, kalau kita aware sama pihak kampus kita terus komunikasi, nah itu akan bisa menghasilkan skema yang cepat dari kampus kita sendiri. Oke, Gitu, kerjasama ya antara mahasiswa penerima bidik misi dengan formasi KIP sendiri ya gitu ya Mas Adit. Iya betul. Jadi kalau kitanya bisa cepat tanggap dari informasi dan menyelesaikan apa yang pihak kampus minta, kita juga akan cepat teman-teman. Tapi di sini kembali lagi, artinya kalau proses birokrasi itu kan kita nggak ada yang tahu pastinya kayak gimana teman-teman. Gitu. Berarti ini ya perlu menjadi apa ya? Perlu menjadi pemakluman lah istilahnya. Iya, pemakluman dan juga menjadi perhatian nih buat teman-teman pendengar Vokip, suara Vokip. Kalau misalkan kita pengen mengharap nih duitnya itu atau dananya itu cepet turun. Nah, kitanya sendiri ngisi datanya itu atau ngisi berkas-berkasnya itu jangan sampai telat, jangan sampai lama. Jadi pihak dari administrasi kampusnya nih univnya itu nggak lama ngedatanya gitu. Jadi Betul balik banget. lagi sih. Misalkan itu ke juga ini. udah selesai, bisa juga kayak jurus kita gitu, kesabaran kita yang tinggi untuk menunggu runtut. Karena Betul banget. Bener asli. Seperti semester kemarin ya. Semester iya, sekarang. benar. Nah, jadi tuh juga yang Adit juga bilang updatean itu juga ada di suatu web gitu namanya Stip Besar Bidik Misi. Mungkin nanti bisa kali ya dikasih tahu. Iya betul. Ada Nah. juga kalau untuk teman-teman yang kip kuliah itu ada di langsung website resminya kipkuliah.kemendikbud.go.id ya teman-teman. Kayak Wow, gitu. Jadi di informasi situ baik kita harus banget. ada pemakluman tersendiri, dan memang walaupun kita kadang telat atau bagaimanapun nanti ada sesuatu terjadi, kita di formasi KIP itu siap untuk membantu kalian untuk kalian bisa bertanya-tanya ke kita ada apakah, karena apa mungkin pencairannya sudah selesai atau enggak gitu. Kalian para pendengar bisa langsung datang ke kita nih melalui teman-teman kita, baik itu yang ada di fakultas atau langsung ke gua juga apa-apa. Mungkin apa ya, pesan-pesan kali ya Mbak Astin dari masing-masing narasumber, dari Mas Adit, dari Mbak Erika, buat teman-teman formasi KIP Bener-bener. yang lainnya nih.
untuk Boleh nih pesan-pesan singkat. bebas gitu untuk apa, pokoknya yang singkat-singkat aja. Boleh mungkin dimulai dari Mas Adit. Boleh ya. Oke, sebagai penutup nih Boleh. gua ya, teman-teman para pendengar setia Fokip, suara Fokip, kita di sini ada formasi KIP, ada untuk kalian sebagai wadah kalian, sebagai keluarga kalian. Artinya forum kita ini adalah tempat kalian untuk kembali, tempat kalian untuk mengabdi, tempat kalian untuk menimba ilmu juga dari apa yang kita sama-sama lakukan, baik itu melalui program kerja atau kegiatan rutinan kita atau kegiatan apapun yang kita bisa lakukan bersama-sama sebagai cara kita buat ngabdi ke negara, sebagai timbal balik kita, karena kita ini kan para penerima beasiswa yang didanai langsung oleh pemerintah. Jadi teman-teman, kita formasi KIP di sini ada, teman-teman. Saya mengharapkan bisa berkontribusi ke depannya, kita bekerja sama bersama untuk keberlangsungan forum kita, kayak gitu. Itu aja sih dari gua. Oke, terima kasih Mas Adit. Mungkin buat dari Mbak Erika bisa langsung silakan. Kalau dari gue sendiri hampir sama lah, ibaratnya kayak pengen ngajak nih kita pengen saling rangkul istilah gitu. Jadikan Formasi KIP ini sebagai benar-benar rumah untuk kalian gitu. Kayak kalian mau masuk kapan aja kita bakal terima. Kalau kalian mau keluar juga dan pastinya kalian akan kembali ke kita gitu. Jadi sebagai harapan besar banget dari gue sendiri tuh berharap banget kayak semua proker yang Formasi KIP adain gitu, kalian juga ikut serta di dalamnya, karena dari situ juga kita kan untuk ke kalian juga gitu, menambah ilmu kalian, menambah skill-skill kalian, atau bisa mewadahi dari bakat-bakat kalian. Jadi gue berharap banget kalian bisa selalu ikut serta di dalam semua proker yang kita Berakhirlah sudah nih ngobrolan kita pada malam hari ini, pada episode perdana ini. Semoga teman-teman semua bisa mendapatkan manfaatnya dari obrolan yang tadi kita bicarakan ya, Mbak Asin dan juga teman-teman Mas Adit dan Mbak Erika. Mungkin kita dari yang diobrolin tadi tuh, kita juga harus tetap semangat, terutama dalam belajar. Kita jangan menjadikan perkuliahan jarak jauh ini online ini tuh sebagai kendala gitu, tapi menjadi sebuah acuan nih, pedoman atau patokan buat kita tuh berkembang gitu ke depannya dengan memanfaatkan teknologi tentunya. Ya kan Mbak Astin? Benar banget, teknologi itu Oke benar-benar semuanya, sampai ketemu di episode Suara Fokip selanjutnya. Suara Fokip, Suara Formasi Formasi KIP. KIP. suara Formasi KIP. 1, Gitu ya. Oke. 2. Sampai berjumpa di episode selanjutnya di Suara Fokip, Suara Formasi KIP. Thank you semuanya. Thank you juga buat narasumber kita pada kesempatan kali ini. Sama-sama. Mas Adi dan juga Mbak Erika. Oke, bye-bye. Bye. Bye.